Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Paint Art. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman subscriber channel Angga Paint Art dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga semua diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas proses modifikasi ringan Toyota Kijang Kapsul, yang mana untuk project yang kita kerjakan itu pengecetan, ganti warna dari warna hijau awalnya atau biru kehijauan ya, kita ganti menjadi warna biru keunguan guys. Bagaimana nanti hasilnya, prosesnya juga seperti apa, dan apa saja yang akan kita kerjakan akan kita kupas tuntas pada video ini. Makanya tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Setelah kita lakukan proses pendempulan, pengetokan di keseluruhan bodi yang sudah kita pilih-pilih, maka proses selanjutnya yaitu kita amplas untuk bagian yang sudah kita dempul, dan kita maksimalkan dempul setipis mungkin ya guys, agar bodi tetap kencang dan tetap seperti semula. Untuk proses pengamplasan seperti biasa, kita gunakan amplas kasar dulu. Setelah itu kita ulangi dengan amplas halus sampai pori-porinya halus. Baru setelah itu nanti kita masuk ke proses epoksi guys. Namun sebelum masuk ke proses epoksi, kita pastikan semua sudah diamplas halus dan semua pori-pori sudah rapi, agar nanti epoksi dapat benar-benar lengket dan dapat benar-benar meresap guys. Untuk proses epoksi kali ini kita gunakan dari merek Nipe ya. Untuk epoksinya merek yang sudah terpercaya, yang sudah lama kita pakai. Untuk adukan yang pertama kita buat sedikit kental, nanti kita ulangi agar menutup pori-pori yang belum kena ya, belum rapi. Kita ulangi dengan adukan agak sedikit encer untuk epoksi ini. Dan beginilah hasilnya setelah kita epoksi. Kemudian dapat kita jemur dulu selama kurang lebih 1 minggu ya, agar epoksi benar-benar kering dan benar-benar meresap di pori-pori bodi mobil ini guys. Baru nanti kita amplas halus menggunakan amplas 400 untuk menghaluskan pori-pori epoksi ini. Baru nanti kita cross check lagi, kita lihat lagi bagian mana yang belum rapi, kita ulangi, kita pelamir dempul. Baru setelah itu nanti kita masuk ke proses cat dasar guys. Nah, sembari kita menunggu epoksi benar-benar kering dan sembari kita jemur ya, ini kita akan mengupgrade facelift Toyota Kijang ini. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa untuk bagian depan fender dan bumper tidak di epoksi sekalian ya. Karena akan kita ubah dan kita ganti menggunakan yang tahun 2004. Jadi yang lama kita buang ya. Kita pasang yang baru untuk fender kanan kiri dan bumpernya. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade facelift dari tahun 97 ke tahun 2004 agar kelihatan lebih muda lagi ya, lebih segar lagi wajah Toyota Kijangnya, ini kita kasih intip untuk prosesnya. Yang kita ganti ialah fender kanan kiri, karena untuk tahun 97 dia berbeda ya. Jadi harus kita ganti, dan bisa juga untuk dicoak ya, karena ukuran atau diameter fendernya sedikit berbeda, jadi bisa dicoak
mungkin dengan dicoak kurang rapi atau kurang presisi ya. Jadi disarankan untuk mengganti saja dengan fender yang baru agar lebih proper dan lebih pas dan presisi lagi guys. Untuk bagian lampu-lampu juga diganti ya, tidak bisa pakai yang tahun 97. Jadi untuk yang tahun 2004 semuanya berbeda dari tahun 97. Mulai dari itu fog lamp, lampu sen, headlamp, ram, dan bumper itu semua kita ganti menggunakan lampu-lampu yang baru ya. Untuk dudukan atau bracket yang akan kita gunakan, kita custom ya. Untuk bracketnya kita bikin ulang, kita setel dulu lampu-lampunya. Untuk fendernya kita pasangkan dulu, nanti baru tahu kita untuk dudukan mana saja yang akan kita buat. Untuk bagian bumper juga semuanya kita buat dudukan, mulai dari bracket bumper di tengah, di kanan kirinya, di bawah lampu juga ada, untuk ram atau grillnya juga ada. Beginilah penampakan setelah kita buat dudukan ya. Dudukan lampu, dudukan bumper kanan kiri, bumper untuk dudukan bawahnya juga. Mungkin teman-teman bisa membuat sendiri ya. Sekedar rekomendasi atau info buat teman-teman yang ingin merubah atau mengupgrade facelift Toyota Kijangnya sendiri, bisa ikuti prosedur atau proses seperti ini ya guys. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman pecinta Kijang mania dimanapun berada. Nah, ini ada permintaan juga ya dari sang owner untuk mengganti atau mengupgrade handle dari yang awalnya kita bukaannya normal ke atas, ini kita bukaan ke samping menggunakan handle dari Toyota Avanza Veloz guys. Untuk proses pengelasan dan penggantian handle ini lumayan terbilang sulit ya, karena untuk bagian stick dalamnya juga semuanya diubah, ada yang dilas, ada yang ditambah. Untuk bagian handle juga kita membentuk ulang untuk nutnya, dan untuk posisi daripada tatakan handle itu ya kita bentuk lagi, kita sesuaikan lagi agar benar-benar pas, benar-benar presisi dan rapi guys. Nah, setelah semua sudah terpasang dengan rapi dan sudah dipastikan benar-benar selesai, maka proses selanjutnya untuk bumper depan yang belum kita epoksi, terlebih dahulu kita kasih PP primer ya. Buat teman-teman yang ingin mengecat tekstur kulit jeruk atau tekstur dashboard atau bordes, disarankan menggunakan PP primer terlebih dahulu baru diepoksi, agar benar-benar lengket dan benar-benar meresap dengan PP primer tadi, alias catnya tidak gampang ngelotok guys. Jika semua sudah diepoksi dan sudah dipastikan benar-benar kering, maka proses selanjutnya kita amplas halus semua bagian bodi mobil ini menggunakan amplas 400 saja, agar menghilangkan tekstur kulit jeruk atau bintik-bintik kotoran yang menempel pada bodi mobil ini. Kita haluskan semuanya sampai benar-benar halus. Dan untuk sambungan antara epoksi dan cat lampunya juga diusahakan mengamplasnya dengan benar-benar halus guys, agak dibesot sedikit ya kalau bahasa orang bengkelnya, agar benar-benar rata dan nanti tidak berpulau guys jika sudah dicat. Nah, jika sudah selesai kita lakukan pengamplasan di keseluruhan bodi yang sudah diepoksi, maka proses selanjutnya yaitu kita naikkan cat dasar untuk Toyota Kijang kapsul ini guys. Untuk cat dasar kali ini kita gunakan cat dasar berwarna silver, namun kita oplos sedikit dengan warna ungu, agar nanti jika kita naikkan warna intinya tidak memakan banyak cat guys, alias cepat nutup dengan kita beri dasaran yang mengimbangi daripada warna inti itu tadi.
Beginilah prosesnya dan beginilah hasilnya setelah kita berikan dasaran. Untuk Toyota Kijang Kapsul ini kita berikan dasaran silver, kita oplos dengan warna biru atau warna ungunya sedikit guys. Jika sudah selesai dan sudah dipastikan rata di keseluruhan bodinya, maka kita jemur terlebih dahulu atau kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar kering untuk cat dasaran ini guys. Jika sudah selesai, baru kita masuk ke cat inti, yaitu warna yang akan kita naikkan untuk Toyota Kijang Kapsul ini, yaitu warna biru keunguan. Banyak yang bilang warna ini ungu ya, padahal warna ini biru. Kita kasih sedikit efek ungu agar tidak monoton dan tidak terlihat standar ya. Tapi banyak yang bilang ini warna ungu guys, padahal sebenarnya ini warna biru. Tapi jika kena sinar dia baru ungu. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau warnanya sedikit unik ya, sedikit keren di jalan, apalagi pas terik panas matahari dia berubah jadi ungu, namun tidak mengubah surat atau mengubah STNK. Jika warna teman-teman di STNK biru atau biru metalik, bisa gunakan rekomendasi warna ini guys. Dia biru, tetap biru, namun jika terkena sinar atau terkena cahaya dia ada sedikit unsur ungunya. Jadi lumayan keren lah buat Toyota Kijang kalian. Untuk warna inti yaitu warna biru keunguan ini kita gunakan sebanyak 3 layer ya guys. Untuk layer yang pertama tadi sudah kita lakukan penyemprotan, dan ini untuk layer kedua dengan adukan sedikit encer ya untuk menghaluskan pori-pori dan meratakan warnanya. Nanti jika ada yang kurang bisa dipelamir dikit-dikit, baru nanti kita masuk ke layer yang terakhir sebelum kita lakukan clear coat. Nah, ini kita akan menaikkan clear coat untuk Toyota Kijang Kapsul ini guys. Untuk clear coat seperti biasa kita gunakan sebanyak 5 layer saja. Dengan 5 layer juga lumayan glossy ya hasilnya ya. Bisa teman-teman lihat, ini untuk layer yang pertama sedang kita lakukan. Untuk angin penyemprotan diusahakan kencang ya, sekencang mungkin, dan kembangnya juga selebar mungkin agar semburan dapat rata dan dapat rapi guys glossinya. Nah, beginilah penampakannya setelah selesai kita lakukan proses pengecatan dan setelah kita lakukan proses finishing dan pemolesan. Mohon maaf untuk proses finishing dan pemolesan tidak sempat di-record ya. Jadi kita langsung ke hasil jadinya seperti ini kira-kira setelah kita upgrade handle-nya menggunakan Toyota Avanza Veloz. Kita ganti lampunya, stop lampnya menggunakan Kijang LGX ya. Untuk facelift depan juga seperti inilah penampakannya setelah kita upgrade. Untuk ram atau grillnya kita gunakan yang Krista ini ya. Namun untuk penggunaan yang Krista ini sedikit dicoak untuk kanan kiri dan bawahnya karena berbeda ukuran bawah atau ukuran bempernya. Karena Krista bawahnya itu datar dan LGX ini agak sedikit cenggung. Jadi kita papas sedikit untuk kanan kirinya guys. Beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat. Warnanya juga biru seperti biru standar ya, jika dia di tempat gelap atau tidak ada cahaya. Nanti ketika ada cahaya atau di tempat terang dia nanti ada unsur ungunya guys, efek ungunya akan keluar.
Nah, beginilah warnanya ketika di tempat terang ya, atau ada sinar matahari ya. Ungunya kelihatan seperti benar-benar warna ungu, padahal ini warna biru yang kita kasih efek ungu guys. Sangat gokil dan sangat keren sekali, bisa menjadi pilihan warna buat teman-teman yang mobilnya warna ungu. Kelihatan lebih keren, tidak perlu mengubah STNK, bisa pilih warna biru seperti ini guys. Mungkin cukup sampai di sini video proses modifikasi ringan Toyota Kijang Kapsul ini, mulai dari penggantian warna, perbaikan bodi, upgrade facelift yang awalnya 97 kita ganti menjadi 2004. Kemudian kita upgrade handle juga menggunakan Avanza Veloz ya. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman pecinta Kijang dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.